Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinara Syifa dari kelas 1C, NIM C10211137 dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Baik Bu, permisi. Bagaimana Bu kondisinya Bu? Baik Sus. Apakah ada keluhan Bu? Tidak ada. Baik, saya periksa tanda-tanda vitalnya ya Bu. Apakah bersedia Ibu? Sedia Sus. Baik, saya lakukan sekarang ya Bu. Saya atur suhunya terlebih dahulu ya Bu. Permisi. Saya periksa nadinya. Baik. Sudah selesai Bu. Permisi. Berapa Sus? Untuk suhunya 36,3, nadinya 80 kali per menit, untuk nafasnya 20 kali per menit. Sekarang untuk tensinya ya Ibu. Ya, Sus, silahkan. Permisi. Agak nyerang Bu. Lemes ya Bu. Baik, untuk tensinya 110/70 ya Bu.
tanda gejala buta itu seperti penglihatannya berkabut, yang kedua yaitu penglihatannya buram. Ada beberapa bagian yang tak terlihat oleh mata, seperti bagian tengah atau pinggir. Yang selanjutnya itu lensa mata terlihat keruh dan terdapat pecak atau noda, kesulitan melihat di malam hari, mata merah, mata terasa sakit dan tidak nyaman. Oh, itu gejala kebutaan ya, Sus? Ya, Itu sebelumnya saya pernah mengalami sebelumnya saya pernah mengalami itu semua yang seperti mata katal, terus penglihatannya buram, terus kemudian ada bercak-bercak di mata saya juga saya merasakan. Terus sampai kesini kok mata saya menjadi seperti ini, seperti tidak karuan, buta seperti ini gitu. Oh ya Sus, kalau boleh tahu penyebab dari kebutaan sendiri itu apa saja ya Sus? penyebab kebutaan itu banyak sekali. Bisa disebutkan itu satu, katarak, yang kedua glaukoma, yang ketiga itu degenerasi makula, yang keempat yaitu retinopati diabetik, yang kelima neuropati optik toksik, yang keenam yaitu pemakaian obat tetes steroid yang tidak tepat, yang ketujuh penyebab lainnya seperti penyumbatan pada pembuluh darah, komplikasi kelahiran prematur, yang selanjutnya komplikasi dari operasi mata, selanjutnya mata malas, neuritis optik, stroke, selanjutnya retinitis pigmentosa, selanjutnya tumor atau kanker mata seperti retrioblastoma atau glioma optik, trauma atau cedera parah pada mata, selanjutnya infeksi mata parah seperti endophthalmitis. Terus kalau diri saya sendiri itu kan disebabkan karena kecelakaan dari 1 tahun yang lalu. Lah, penyebab yang paling serius yang disebabkan oleh saya itu salah satunya bagian mana ya Sus? Menurut saya itu penyumbatan pada pembuluh darah, Bu. Oh, penyumbatan. Kemudian bagaimana ya Dok cara mengobati mata buta seperti saya? Untuk pengobatan kebutaan itu tergantung pada penyebabnya. Misal, untuk kasus seperti katarak dapat disembuhkan dengan melakukan operasi. Untuk kasus yang disebabkan oleh inflasi dan infeksi dapat disembuhkan dengan obat dalam bentuk tetes atau pil. Transplantasi kornea juga dapat membantu orang yang memiliki kehilangan visi akibat jaringan parut kornea. Meski 80% kasus gangguan penglihatan dapat dicegah atau disembuhkan, tetap ada 20% kasus yang tidak dapat disembuhkan. Kasus tersebut biasanya terjadi pada orang yang berhadapan dengan hilangnya penglihatan secara bertahap hingga mereka buta secara total. Gangguan degenerasi retina tidak dapat disembuhkan karena penyakit tersebut memecah lapisan jaringan yang mengandung sel-sel pendeteksi cahaya. Ada sejumlah penyakit degeneratif, termasuk retinitis pigmentosa, degenerasi makula dan sindrom Usher. Kesembuhan untuk penglihatan yang hilang tergantung pada penyebabnya juga. Pasien yang kehilangan penglihatan akibat kerusakan optik, saraf atau stroke biasanya tidak dapat disembuhkan. Pasien dengan ablasi retina yang berlangsung lama pada umumnya tidak dapat diperbaiki dengan operasi perbaikan ablasi tersebut. Pasien yang memiliki jaringan parut kornea biasanya memiliki peluang kesembuhan yang baik jika mereka dapat melakukan perawatan setelah operasi. Selain itu juga, orang yang mengalami kebutaan total tentunya perlu melakukan berbagai perubahan dalam beberapa aspek hidupnya. Beberapa contohnya adalah seperti belajar membaca huruf Braille, menata ulang perabotan rumah, serta melipat
uang dengan cara tertentu agar lebih mudah ditemukan. Oh, seperti itu ya, Sus. Jadi, kalau kebutaan seperti saya ini kan bisa disembuhkan melalui apa, Sus? Disembuhkan melalui operasi mata, tetapi itu tergantung adanya pendonor mata atau tidak. Bisa nanti saya carikan untuk pendonornya. Tetapi setelah operasi itu juga ada perawatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oh, seperti itu ya, Sus. Apa? Itu kira-kira biayanya berapa ya, Sus, untuk mendonor mata seperti itu? Untuk biaya operasi mata itu saya kurang tahu juga. Seharusnya cara mencegah agar tidak mengalami kebutaan itu seperti yang pertama, tidak merokok, karena merokok telah dikaitkan dengan peningkatan risiko terkena katarak, kerusakan saraf optik, dan yang berkaitan dengan degenerasi makula. Yang kedua yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi, yaitu dengan kandungan protein, vitamin A, C, E, dan asam lemak, omega 3, serta zinc. Selanjutnya yang ketiga yaitu membersihkan tangan dan lensa kontak dengan benar untuk mengurangi risiko infeksi mata. Yang keempat yaitu mengikuti tes mata secara teratur. Meskipun sudah ada teknologi canggih yang dapat memulihkan beberapa penyakit mata, namun jika kita dapat mencegahnya, hal tersebut dapat memberikan banyak manfaat di kemudian hari. Sama seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oh, seperti itu ya, Sus. Waktu saya kecelakaan, saya tidak tahu, Sus. Saya kira itu cuman sakit mata biasa, kayak katel-katel biasa. Jadi saya tidak terlalu berpikir untuk cara mencegahnya itu bagaimana. Terus saya juga tidak merokok. Mungkin di pencegahan yang lain tidak saya lakukan sih, seperti tidak mencuci tangan. Jadi saya asal-asalan saja waktu lagi kena debu itu saya langsung mengucap mata gitu. Kemudian saya juga kurang makan makanan yang mengandung pencegahan seperti tersebut, Sus. Jadi ya gini deh, saya jadi kena kebutaannya. Oh iya, Sus. Berarti saya sebaiknya langsung ke rumah sakit atau ke sini ya, Sus? Lebih baik langsung ke rumah sakit untuk ditangani langsung oleh dokter spesialis matanya. Oh iya, Sus, kalau boleh tahu kriteria pendonor mata yang dianjurkan itu seperti apa ya, Sus? Kriterianya itu seperti usia saat meninggal di atas 17 tahun dan saat hidup mendaftar menjadi donor dengan ikhlas tanpa paksaan dari pihak lain. Yang kedua, penyebab dan waktu kematian diketahui. Yang ketiga, disetujui keluarga atau ahli waris. Yang keempat, kornea calon donor jernih. Yang kelima, tidak menderita penyakit hepatitis, HIV, tumor mata, sepsis, pilis, glaukoma, leukemia, serta tumor-tumor yang menyebar seperti kanker payudara dan kanker leher rahim. Yang keenam yaitu mata harus diambil kurang dari 6 jam setelah meninggal dunia. Yang ketujuh yaitu dipastikan lewat tes medis. Yang kedelapan yaitu mata harus diambil kurang dari 6 jam setelah meninggal dunia. Yang ke-9, kornea donor harus digunakan dalam waktu kurang dari 2 kali 24 jam untuk tingkat keberhasilan yang lebih baik. Yang ke-10, kornea donor diawetkan dengan perbandingan gliserin, anhidrat, ruang lembab, media kultur, media kauvan, medium, atau pengawetan kryo. Kemudian siapa saja ya, Sus, yang boleh menjadi pendonor mata? Donor kornea sebenarnya tidak jauh berbeda dengan donor darah. Akan tetapi, donor kornea hanya bisa didapat dari calon pendonor yang sudah meninggal dunia. Bank Mata Indonesia tidak menerima donor kornea dari orang yang masih hidup. Setiap orang yang ingin mendonorkan bagian matanya adalah pendonor universal.
Itu sebabnya donor mata, seperti bagian kornea, tidak harus mencocokkan golongan darah pada penerimanya. Penerima donor kornea juga tidak perlu sama dalam hal usia, warna mata, atau seberapa baik penglihatan Anda. Namun, calon donor tidak akan diambil kornea matanya apabila tidak diketahui kapan dan penyebab kematiannya, menderita penyakit sistemik maupun saraf pusat yang disebabkan virus, seperti AIDS, hepatitis, sitomegalovirus, rabies, leukemia, hingga limfoma malignum. Oh ya Sus, kalau boleh tahu, semisal saya ingin operasi mata, itu boleh menggunakan BPJS atau tidak ya Sus? Untuk operasi mata itu tidak bisa menggunakan BPJS, tetapi apabila untuk rawat inap itu baru boleh memakai BPJS. Oh gitu ya Sus. Apa ada yang ditanyakan lagi, Bu? Sepertinya cukup Sus untuk penjelasan tentang kebutaan yang saya alami. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, saya langsung kabarin suster saja. Iya, Bu. Baik, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih ya Sus. Iya, Bu, sama-sama.